adik-adik, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam video saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk persamaan diferensial parsial, yaitu adalah persamaan Laplace. Baik, kita langsung saja. Jadi persamaan Laplace merupakan persamaan diferensial parsial yang memiliki bentuk nabla kuadrat U sama dengan 0 gitu ya, dengan nabla kuadrat disebut sebagai Laplacian, yang merupakan operator diferensial parsial gitu ya, operator diferensial parsial, yang mana dalam bentuk Laplacian ini dalam sistem koordinat Kartesian itu berbentuk nabla parsial kuadrat parsial x kuadrat, parsial kuadrat parsial y kuadrat, parsial kuadrat parsial z kuadrat. Namun dalam bentuk sistem koordinat yang lain itu nanti bentuknya itu berbeda pula gitu ya. Adapun U itu merupakan fungsi medan skalar gitu ya, fungsi medan skalar, yang mana U ini tentu saja dalam koordinat Kartesian dia sebagai fungsi x, y, z pula begitu. Nah, sekarang kita akan coba meninjau bagaimana salah satu contoh persamaan diferensial parsial yang berupa persamaan Laplace ini. Kita coba cek dulu di persamaan Laplace misalnya satu dimensi saja ya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana. Misalnya suatu batang logam gitu ya, suatu batang logam dengan panjang L, yang salah satu ujungnya, misalnya ujung kiri kita jaga agar temperaturnya tetap, misalnya di sini adalah 0 derajat Celcius, sedangkan ujung lain kita jaga suhunya di sini 100 derajat Celcius begitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana distribusi temperatur pada batang ini gitu ya. Bagaimana distribusi temperatur pada batang ini. Nah, kita misalkan saja, jadi caranya yang paling mudah adalah yang ujung batang kiri ini kita letakkan pada pusat sumbu koordinat gitu ya. Sedangkan ujung kanan batang tentu saja ini berada di X sama dengan L. Nah, ini berarti bahwa batang logam ini berada sepanjang sumbu X saja gitu. Nah, karena kasus ini merupakan kasus satu dimensi, jadi temperatur batang ini hanya bergantung pada satu variabel, yaitu pada variabel X saja, maka persamaan Laplace-nya untuk satu dimensi ini dapat kita tuliskan dengan d kuadrat t. Jadi U-nya itu saya ganti t sebagai fungsi medan skalarnya gitu ya, dx kuadrat, dan parsialnya itu berubah jadi d karena hanya bergantung satu variabel, dan ini sama dengan 0 gitu ya. Kenapa 0? Karena ini hanya dijaga tetap, jadi tanpa ada sumber lain. Nah, persamaan ini kemudian kita akan selesaikan dengan cara integral tentu saja ya. Dengan cara integral dan dengan mudah kita akan dapatkan bentuk t-nya itu adalah kalau kita integral, atau mungkin dicari kita satu-satu ya. Jadi dari kita integral sekali, kita dapatkan nilainya adalah suatu konstanta saja gitu ya. Misalnya dt dx nya itu hasilnya adalah suatu konstanta, sehingga t nya itu sendiri adalah ax plus b gitu ya. Ya, coba aja dicek, kalau ini diturunkan hasilnya adalah a, turunkan lagi hasilnya adalah 0, berarti cocok gitu ya. Oke. Nah, jadi a dan b ini adalah suatu konstanta. Nah, adapun bentuk seperti ini ya adik-adik, walaupun kita sudah dapatkan begini, tapi ingat di sini kita masih mengandung variabel a dan b, sehingga solusi ini sering disebut sebagai solusi umumnya gitu.
nanti solusi yang lebih spesifik harus mencari nilai A dan B-nya gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, kita harus menerapkan yang namanya syarat batas begitu ya. Nah, misalnya ya, kita akan berikan syarat batas bahwa tadi ya, di X sama dengan 0, T-nya adalah 0, sedangkan di X sama dengan L, T-nya 100. Ini sebagai syarat batasnya. Nah, kalau kita masukkan di persamaan T, bahwa T-nya adalah A dikali 0 plus B, dan itu harus sama dengan 0, maka otomatis di sini mensyaratkan nilai B-nya itu sama dengan 0. Berarti T-nya itu hanyalah AX saja. Oke. Nah, kemudian syarat yang kedua, saat di X sama dengan L, T-nya 100. Maka dengan mudah kita dapatkan bahwa T sama dengan A dikali L. Gitu ya. Atau 100 sama dengan AL. Di sini kita dapatkan A-nya adalah 100 per L begitu. Maka kalau sudah dapat A dan B-nya, jadi B-nya tadi sudah 0 ya, maka solusinya menjadi T sama dengan AX plus B, itu adalah 100 per L X plus 0. Jadi inilah wujud T-nya ya. Simpel ya, karena ini satu dimensi. Sampai di sini jelas dulu ya adik-adik. Nah, kemudian contoh yang lain ya. Jadi contoh yang lain kita akan lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi kita misalkan terdapat suatu plat 2 dimensi, tentu saja ya, plat yang suatu plat, kemudian lebarnya ini 10 cm misalnya gitu ya, memiliki lebar tertentu, dan panjang yang tak hingga gitu ya, panjangnya tak terbatas. Kemudian dijaga di sisi kirinya itu T-nya selalu 0 derajat Celcius, di sisi kanan juga 0 derajat Celcius gitu ya. Kemudian di atas itu dijaga juga 0 derajat Celcius, sedangkan di bawah itu T-nya dijaga 100 derajat Celcius. Oke, yang mana lebar platnya itu adalah 10 cm misalnya gitu ya, L-nya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa T, distribusi T di dalam plat ini gitu. Oke, itu yang harus kita cari ya. Tentu saja ini bergantung pada dua variabel, yaitu X, Y. Artinya apa? Nanti di titik sini di X berapa, Y berapa suhunya, di titik ini juga berapa begitu. Oke, sehingga kita bisa melihat sebaran suhunya nanti jika kondisi-kondisi batasnya itu seperti ini. Oke, jelas dulu kasusnya ya. Nah, kalau sudah jelas kasusnya, mari kita akan coba selesaikan gitu. Nah, cara termudah untuk menyelesaikan ini, kita buat dulu sumbu koordinat. Untuk memudahkan, saya ambil, jadi ini adalah titik originnya, ini adalah X-nya, ini Y-nya, sehingga plat ada di wilayah kuadran pertama gitu ya. Dan kalau sudah seperti ini berarti kita sama saja mencari potensial, seperti mencari potensial di X L gitu ya, dimana L nya itu 10 dan untuk Y lebih dari 0. Jadi kasusnya sama seperti itu. Nah, tentu saja karena di sini tidak ada sumber panas gitu ya, hanya kita jaga suhunya saja di segala sisi, maka ini melibatkan persamaan Laplace gitu. Jadi persamaan diferensialnya itu adalah nabla kuadrat T gitu ya, sama dengan 0.
atau dituliskan nabla kuadratnya adalah parsial kuadrat T parsial X kuadrat parsial kuadrat T parsial Y kuadrat sama dengan 0. Kenapa nggak ada Z-nya? Karena ini masih 2 dimensi gitu ya, jadi ada X dan Y-nya saja berupa pelat gitu ya. Nah, kemudian adik-adik perhatikan ini persamaan diferensial ini karena T itu adalah suatu fungsi yang mengandung yang bergantung pada 2 variabel X dan Y, maka kita misalkan kita akan lakukan dengan cara separasi variabel. Jadi kita misalkan T itu merupakan kombinasi dari suatu fungsi X dan Y gitu ya. Jadi kombinasi dari suatu fungsi dan X dan Y, di mana X itu sebagai fungsi X dan Y itu sebagai fungsi Y. Oke. Nah, jika pemisalan ini saya kembalikan ke dalam persamaan diferensial tersebut, maka itu akan menjadi kita dapatkan parsial kuadrat XY parsial X kuadrat tambah parsial kuadrat XY gitu ya, parsial Y kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu ini karena Y-nya sebagai fungsi Y dan ini turunkan terhadap X, maka Y-nya bisa ke depan sehingga menjadi parsial kuadrat X parsial X kuadrat tambah begitu pula inilah X parsial kuadrat Y parsial Y kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu triknya lain adalah kedua ruas kita kalikan dengan 1/XY gitu ya. Jadi ruas kanan kita kalikan 1/XY, ruas kiri juga kita kalikan 1/XY. Maka otomatis nanti Y-nya ini hilang, sisa di sini ada 1/X, di sini Y-nya hilang, X-nya hilang, sisa 1/Y, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah ini 1/X gitu ya, parsial kuadrat X parsial X kuadrat tambah 1/Y parsial kuadrat Y parsial Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dapat persamaan seperti ini ya. Dan ini persamaannya menarik sekali kalau kita bahas. Dari bentuk ini, pertanyaan yang muncul sekarang adalah begini. Sekarang perhatikan yang bagian persamaan ini yang suku pertama. Suku pertama terdiri atas variabel X, kemudian ada fungsi X gitu ya, yang juga X-nya itu sebagai fungsi X juga, hanya sebagai fungsi X. Jadi di sini adalah fungsi-fungsi yang bergantung pada variabel X. Sedangkan di suku kedua itulah fungsi-fungsi yang bergantung pada variabel Y. Ya, jadi sudah terpisah menjadi 2 suku. Yang suku pertama itu hanya variabel X dan suku kedua itu hanya variabel Y, begitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bisa 2 buah suku yang keduanya tidak saling bergantung variabelnya, jadi sudah terpisah variabelnya, itu bisa dijumlahkan gitu ya, dan menghasilkan sebuah bilangan skalar gitu. Jadi bagaimana bisa ini dijumlahkan gitu ya? Ini ibarat menjumlahkan apple dengan pineapple gitu ya. Harusnya tidak match dong gitu. Oke. Jadi kecuali nanti di sisi kiri ini masih mengandung Y, di sisi kanan ini masih mengandung X, maka itu tidak jadi masalah karena pasti akan saling berpengaruh. Tetapi ketika sudah terpisah seperti ini, bagaimana bisa dia dijumlahkan begitu ya? Nah, secara matematika ini bisa jika dan hanya jika gitu ya. Jika dan hanya jika setiap suku adalah konstanta gitu ya. Jadi ini
bisa dan hanya bisa dan ini bisa terjadi jika dan hanya jika setiap suku adalah konstanta. Buktinya adalah seperti ini. Jadi kalau saya buat seper x partial kuadrat x partial x kuadrat sama dengan minus seper y partial kuadrat y partial y kuadrat. Nah, padahal ini udah dua suku yang berbeda, bukan? Kenapa bisa disamakan gitu ya? Dan dengan bahasa lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu mau nggak mau maka inilah sebuah konstanta. Artinya jika ini adalah konstanta, maka ini juga adalah konstanta gitu. Nah, konstantanya kita pilih, misalnya untuk x-nya saya pilih konstantanya adalah minus k kuadrat, sedangkan y-nya berarti kalau ini minus k kuadrat maka ini juga minus k kuadrat. Oke, jadi sama-sama konstanta keduanya. Nah, ini berarti kita dapatkan berarti adalah seper x partial kuadrat x partial x kuadrat adalah minus k kuadrat. Sedangkan yang ini akhirnya karena ini minus, ini ada minus, berarti bagian ini aja adalah positif k kuadrat. Berarti ini menjadi seper y partial kuadrat y partial y kuadrat sama dengan k kuadrat. Kita akhirnya memiliki dua persamaan diferensial gitu ya, yaitu persamaan diferensial pada x-nya dan persamaan diferensial pada y-nya. Dan ini merupakan persamaan diferensial biasa jadinya kan, hanya karena di sini hanya bergantung satu variabel gitu, di sini juga satu variabel. Oke. Nah, dengan begini maka ini akan mudah untuk dicari solusinya. Baik, saya sebut ini sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2 gitu ya. Maka dari persamaan 1 kita akan dapatkan bentuknya adalah kita tuliskan lagi seper x partial kuadrat x partial x kuadrat sama dengan min k kuadrat, atau berarti partial kuadrat x partial x kuadrat itu kita dapatkan min k kuadrat x gitu ya. Nah, karena sudah mengandung satu variabel saja maka parsialnya ini boleh saya ganti dengan d. Oke, jelas dulu sampai di sini? Good. Nah, sekarang perhatikan apa solusinya untuk bentuk yang seperti ini gitu ya. Maka bentuk solusi yang seperti ini kita pilih adalah x-nya itu berupa persamaan fungsi trigonometri, yaitu x itu kita pilih sin kx atau bisa juga adalah cos kx. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk yang bagian y gitu ya. Sekarang bagaimana untuk bagian y? Kita lihat dari persamaan kedua. Kita dapatkan persamaannya adalah seper y partial kuadrat y partial y kuadrat sama dengan ini k kuadrat, sehingga d saya langsung tulis d ya, d kuadrat y dy kuadrat itu adalah k kuadrat y. Oke. Nah, adik-adik, dari sini kemudian kita bisa dapatkan, perhatikan, kalau bentuknya seperti ini maka solusinya yang memenuhi y ini adalah kalau bentuknya seperti ini, kalau ingat di persamaan diferensial biasa maka ini yang memenuhi adalah e pangkat ky, sedangkan ini e pangkat minus ky. Boleh ya. Coba aja kita masukkan ke sana, pasti hasilnya akan sama. Contohnya aja e pangkat nih, berarti turunan keduanya dy kuadrat dari e pangkat ky itu kan adalah k kuadrat e pangkat ky. Nah, coba aja kita masukkan ke sini, pasti hasilnya
sama gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan dua bentuk solusi dari X dan dua bentuk solusi dari Y. Oke. Nah, di awal tadi kita kan memisalkan bahwa solusi T-nya itu adalah kombinasi dari X dan Y. Sehingga dari sini akhirnya kita dapatkan T-nya itu harus kombinasi dari ini, X dan Y-nya ini. Atau T-nya boleh saya tuliskan yaitu XY gitu ya. Itu sama dengan ya kombinasi dari 4 itu ya. Bisa jadi kombinasi ini dengan 2, cos juga dengan 2Y ini, sehingga saya bisa tuliskan kombinasi pertama itu adalah EKY sin KX, kemudian bisa jadi E min KY sin KX, kemudian E KY cos KX, kemudian E min KY cos KX, begitu. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, selanjutnya adik-adik, keempat kombinasi solusi ini sejatinya dia memenuhi persamaan diferensialnya gitu ya. Jadi ini memenuhi. Jadi kalau misalnya ini kita pilih, coba masukkan ke persamaan diferensial Laplace itu, maka dia memenuhi. Begitu pula yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat gitu ya. Namun ada satu batasan yang membuat bahwa tidak semua ini memenuhi, yaitu apa? Yaitu adalah syarat batas gitu. Nah, kalau dari gambar tadi bahwa kita tahu bahwa di Y sama dengan infinite karena karena dari gambar ini di Y yang sangat jauh itu T-nya harus 0 gitu ya, di Y sama dengan infinite. Maka kita akan coba kaji nih, untuk Y sama dengan infinite kita masukkan. Kalau ini kita masukkan Y nya infinite, maka hasilnya ini adalah infinite, ya kan? Ini juga begitu, kalau masukkan Y nya infinite maka hasilnya inilah infinite. Sedangkan harusnya T nya harus 0 kan, sedangkan T nya juga ini harus 0. Artinya apa? Karena itu tidak memenuhi syarat batas yang pertama, T nya sama dengan 0 di Y sama dengan infinite, maka otomatis kedua solusi ini jadi itu harus dihilangkan atau tidak dipilih karena dia tidak memenuhi syarat batasnya. Sehingga sisanya sekarang tinggal 2 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2 ini? Baik, kita akan cek lagi. Di X sama dengan 0, T-nya juga adalah 0 kan? Kalau dilihat dari gambar tadi, kita perhatikan lagi gambar tadi. Ini di X sama dengan 0, T-nya juga 0. Maka perhatikan, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Kalau ini kita masukkan sin KX sama dengan 0, oke, ini menghasilkan nilai 0. Sedangkan kalau ini kita masukkan X-nya 0, cos KX itu kan 1 jadinya ya, karena cos 0 gitu ya. Otomatis karena ini E min KY itu tidak terpengaruh, artinya ini tidak 0 gitu loh. Karena dia tidak 0, sedangkan syaratnya T-nya harus 0, maka solusi ini juga dieliminasi. Akhirnya yang tersisa adalah sisa satu solusi ini saja. Oke, jadi dari 2 syarat batasnya kita sudah mampu mengeliminasi 3 kemungkinan kombinasi solusi T-nya. Jelas sampai di sini ya. Maka dari itu kita bisa tuliskan T-nya dengan E pangkat min KY gitu ya, sin KX. Nah, kemudian kita terapkan
syarat batas yang ketiga gitu ya. Kita terapkan syarat batas yang ketiga bahwa di X sama dengan 10, L nya 10, T nya adalah 0. Oke, maka kita masukkan 0 sama dengan E pangkat min KY sinus K dikali dengan 10. Atau dari sini kalau ini bisa dibagi ke sana sehingga tetap hasilnya 0, sehingga kita dapatkan sin K dikali 10 gitu ya, ini saya kurung, itu hasilnya adalah 0. Maka yang bisa menghasilkan sinus 0 itu adalah K 10K gitu ya. 10K itu adalah NP, jadi kelipatan bulat dari P. Atau dari sini kita dapatkan nilai K nya adalah NP per 10. Nah, dari syarat batas ketiga kita dapatkan nilai K ini. Jelas ya? Nah, jadi kita dapatkan nilai T nya adalah E pangkat minus NPY per 10 gitu ya, dikali sinus NP per 10X. Oke, kita baru dapat solusinya seperti ini. Ini sudah memenuhi 3 syarat batas. Namun adik-adik perhatikan bahwa pada kasus terdapat 4 syarat batas. Sisa sekarang di Y sama dengan 0, T nya adalah 100 begitu ya. Nah, ini akan menjadikan kita mendapatkan bentuk solusi yang seutuhnya ya, solusi khusus dari persamaan diferensial dalam kasus ini. Maka kita akan terapkan syarat batas yang keempat, yaitu saat Y sama dengan 0, T nya 100. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya sebagai berikut. Perhatikan, jika ini kita masukkan nilai Y nya sama dengan 0, kalau Y nya sama dengan 0, maka di sini hasilnya adalah 0. Di sini juga hasilnya 0. Berapapun di sini hasilnya 0 gitu ya. Dan perhatikan, sisanya kita mendapatkan sin NP per 10X saja. Jadi ini kalau pangkat 0, mohon maaf bukan 0 tapi ini 0. Terus nilai E pangkat 0 itu adalah 1 gitu ya. Sehingga dari sini T nya kita dapat sin NP per 10X. Nah, perhatikan adik-adik, sinus itu kan nilai maksimumnya 1, sedangkan syaratnya di Y sama dengan 0, T nya harus 100. Dan ini tidak memenuhi sama sekali ketika kita masukkan berapapun nilai N nya, maka itu tidak akan menghasilkan 100 gitu ya. Oleh karena itu adik-adik, bentuk solusi ini harus kita tuliskan lagi dengan menggunakan kombinasi, yaitu T nya adalah kita menambahkan konstanta di depannya, yaitu sigma N dari 1 sampai infinite gitu ya. Terus ini Bn ya, inilah konstantanya untuk membawa 100. T ini nanti sama dengan 100, baru kita tuliskan ini, yaitu E pangkat min N PY per 10 sinus NPX per 10 gitu ya. Nah, saat Y nya sama dengan 0, T nya kita dapat 100, maka saya bisa tuliskan ini 100 sama dengan sigma N dari 1 sampai infinite Bn. Nah, Y nya kita masukkan 0, berarti di sini nilainya 1, sehingga sisa sinus NPX per 10. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai Bn ini nanti gitu kan?
Dan kalau kita jeli melihat bentuk ini, sejatinya ini bentuk yang sangat familiar gitu ya. Jadi ini tiada lain adalah berupa deret Fourier gitu ya. Oke. Nah, kalau dengan analisis seperti ini, maka Bn itu akan dengan mudah kita dapat. Ya. Karena itu bentuknya merupakan bentuk dari deret Fourier dengan fx-nya itu 100 gitu ya, fx-nya konstan ini. Oke. Sehingga kita bisa mencari Bn-nya ini dengan cara kita ingat rumus deret Fourier-nya, Bn-nya itu adalah 2/L gitu ya, dengan L periodenya, integral 0L fx sin npx per L dx, kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, maka ini kita juga dapatnya L-nya itu nilainya adalah 10. Nah, otomatis nanti ini bisa kita tuliskan menjadi 2/10 gitu ya, integral 0-10. Jadi ini kalau saya tuliskan saja, ini saya berikan tanda, ingat deret Fourier. Nah, oke. Berarti ini saya bisa tuliskan fx-nya adalah 100 gitu ya. 100 sinus npx per 10 dx. Sehingga ini kita dapatkan, nah kita integralkan saja ya. Ini menjadi 20. Oke, jadi 100-nya saya keluarkan, sehingga 2/10 kali 100 itu udah hasilnya 20 ya. Nah, dikali dengan hasil integralnya adalah 10 per pi per np ya, per np, kemudian dikali minus cos npx per 10. Nah, batasnya 0 sampai 10. Maka ini kita bisa menghasilkan adalah 200 per np, yang mana kalau kita masukkan, karena ini ada n px, masukkan x nya 10, berarti menjadi min cos np, dimana kelipatan nilai kosinus dari kelipatan bulat dari pi itu bisa menghasilkan nilai 1 atau min 1, sehingga ini bisa saya tuliskan dengan min 1 pangkat n gitu ya. Karena kalau n-nya ini 1 gitu, kalau n-nya 1, maka cos pi itu min 1. Jadi yang di bagian dalam ini khusus untuk cosnya aja ya adik-adik, jangan bingung karena minnya ini saya sudah bawa ke depan ya. Nah, sehingga kalau saya masukkan ini nilainya n-nya 1, maka cos pi itu akan menjadi min 1, cocok ya. Kalau n-nya 2, maka cos 2pi tetap 1. Nah, kalau masukkan nilainya 0 itu pasti hasilnya adalah 1 gitu ya. Maka ini adalah min 1. Batas untuk yang 0-nya. Nah, kalau kita perhatikan solusi ini adik-adik, maka nilai ini kita akan dapatkan, perhatikan nilai ini ya. Kalau n-nya itu kita ambil nilainya adalah ganjil, maka kalau ganjil, maka n-nya ganjil, cos dari kelipatan ganjil dari pi hasilnya min 1, min 1 kali min 1 hasilnya 2, min 2, min 1 dikurang min 1 hasilnya min 2, dibawa ke depan berarti hasilnya adalah 400 per np untuk n-nya ganjil ya kan. Nah, sedangkan kalau n-nya genap, berarti kalau n-nya misalnya n-nya 2, maka nilainya ini kan positif. Positif kurang 1, jadi positif 1 kurang 1, hasilnya 0. Maka kalau n-nya genap, maka ini hasilnya adalah 0, begitu. Oke.
Jadi sekali lagi ya, dari hasil ini perhatikan kalau misalnya kita masukkan N-nya ganjil, hasilnya pasti 400 per NP. Kalau N-nya genap, maka hasilnya dia 0. Oke, jelas ya? Maka dari hasil ini kita akhirnya dapatkan nilai BN-nya gitu ya. Kita dapat nilai BN-nya gitu, yaitu sebesar ini. Maka kita akan mulai kembalikan, masukkan BN-nya ke sini ya. Dan ini ada deretnya sehingga kita dapatkan solusi T-nya adalah T sama dengan sigma untuk N ganjil gitu ya. N ganjil sampai infinite dari BN. BN-nya adalah 400 per NP gitu ya. Dari oh ini ya, kita masukkan yang ini biar masuk ke solusi umumnya gitu ya. 400 per NP dikali dengan E pangkat min NP Y per 10 sinus NPX per 10. Oke. Atau kalau misalnya kita bentang ini dalam deretnya, maka T itu hasilnya N-nya ganjil ya, berarti ini 400 per P. Nah, 400 ya. Untuk N-nya 1 kita masukkan, berarti N-nya 1 berarti ini E pangkat min PY per 10 per 1 gitu ya, kali sin PX per 10 itu ya, tambah, nah karena N nya ganjil maka ini N nya 1/3 ya, jadi N nya 3 makanya jadi 1/3, E pangkat min 3 PY per 10 sinus 3 PX per 10 dan seterusnya. Nah, begitu jadinya hasilnya. Oke. Jelas sampai di sini ya. Nah, karena sudah kita dapat solusinya seperti ini untuk kasus tadi, maka terserah kita mau ditanya pada titik berapa gitu. Jadi contoh aja, misal kita buat pada titik mana ya, misalnya pada titik X sama dengan 5, Y nya sama dengan 5 gitu, maka masukkan saja T nya 400 per P, masukkan nilainya, X nya 5 dan Y nya 5, menjadi E pangkat min P dikali 5 per 10 gitu kan, sinus 5P per 10 kan gitu, plus 1/3 E pangkat min menjadi 15P per 10 gitu kan, sinus 15P per 10 dan seterusnya ya, tinggal dihitung nilai sin 5P per 10 berapa, E pangkat 5P per 10 berapa, nanti dapat hasilnya. Nah, dari sana kita gunakan deret ya, silahkan cari kekonvergenannya, ataupun kalau tidak nanti bisa dibatasi sampai suku berapa gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan pendekatan untuk nilai T pada titik tersebut gitu. Jelas ya adik-adik ya. Nah, jadi demikianlah prosedur kita melakukan penyelesaian dari persamaan Laplace, dan kita sudah batasi dalam suatu kasus tertentu, yaitu pada kasus pelat 2 dimensi dengan batas-batas suhunya seperti yang sudah diketahui tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kasusnya beda, batas-batasnya beda? Maka tentu saja dari langkah ini itu akan hasilnya beda. Sampai di sini itu hasilnya oke dulu ya, sampai di sini. Ini pasti solusinya bentuknya umum. Nah, dari sini ketika kita masukkan syarat batas, itulah nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti yang tiganya ini akan dieliminasi, belum tentu gitu ya.
Belum tentu, ini karena faktor syarat batas. Tetapi untuk kasus yang pelat seperti ini, sampai di sini tuh pasti solusi umumnya adalah seperti ini. Ada 4 ini, kombinasi ini gitu. Oke. Jelas dulu sampai sini ya adik-adik? Oke, untuk contoh-contoh yang lain itu masih ada banyak, nanti bisa dicari lagi bagaimana contoh-contoh dari kasus-kasus persamaan Laplace.